Penaklukan Surabaya. Sejak diangkat sebagai Raja Mataram menggantikan ayahnya, salah satu agenda utamanya adalah meneruskan proyek politik ayahnya yang belum berhasil diwujudkan. Salah satunya adalah menaklukkan Surabaya, sebuah kadipaten yang dikenal kuat dan menjadi pesaing utama Mataram di wilayah Jawa bagian timur. Penaklukan Mataram atas Surabaya inilah yang kemudian melahirkan perang besar yang dikenal dengan Perang Mataram-Surabaya. Perang Mataram-Surabaya merupakan sebuah kampanye militer oleh Kesultanan Mataram sejak awal abad ke-17 yang menyebabkan takluknya Kadipaten Surabaya dan seluruh sekutunya di bagian timur Jawa. Perang ini dimulai pada tahun 1614, sekitar 1 tahun pasca dikukuhkannya Sultan Agung sebagai Raja Mataram. Saat itu, Mataram yang di bawah pimpinan Sultan Agung menyerang sekutu-sekutu Surabaya, termasuk Wirasaba. Surabaya dan sekutunya lalu melancarkan serangan balik, tetapi berhasil dikalahkan oleh tentara Mataram di dekat Pajang pada tahun 1616. Beberapa tahun berikutnya, Mataram secara bertahap berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang menjadi koalisi Surabaya. Hingga puncaknya pada tahun 1620, saat kota Surabaya itu sendiri telah dikepung oleh tentara Mataram, namun tetap bertahan sampai menyerah pada tahun 1625. Surabaya berhasil ditaklukkan oleh Mataram. Keberhasilan Sultan Agung menaklukkan Surabaya ini menjadi pintu bagi penguasa Mataram itu untuk menyatukan Jawa Tengah dan Jawa Timur di bawah kekuasaannya, termasuk memperkokoh posisinya sebagai kekuatan dominan di Jawa. Surabaya dan daerah-daerah sekitarnya yang ditaklukkan ini tetap berada di dalam genggaman kuasa Mataram hingga di bawah kekuasaan perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC pada 1743. Adapun kronologi Sultan Agung melakukan ekspansi ke wilayah Jawa bagian timur, yang kemudian berakhir pada pengepungan dan jatuhnya Surabaya ke Mataram, dimulai pada 1614. Di tahun itu, Sultan Agung mulai menjalankan politik ekspansinya ke arah timur dengan sebuah serangan ke arah sisi selatan Surabaya, Tapal Kuda Timur, Malang, dan kemungkinan Pasuruan. Rata-rata wilayah ini adalah mitra atau sekutu Surabaya.
Merespon serangan Mataram terhadap sekutu-sekutu Surabaya, para prajurit Surabaya memberikan serangan balik terhadap tentara Mataram ketika hendak balik pulang. Namun sayang, serangan Surabaya ini berhasil dipatahkan oleh tentara Mataram. Lalu 1 tahun berikutnya, tahun 1615, Sultan Agung berhasil menaklukkan Wirasaba. Ia sendiri yang memimpin serangan ke Wirasaba itu. Surabaya saat itu tidak mengirim pasukannya untuk membantu Wirasaba karena takut sekutu lainnya, Tuban, akan mengambil keuntungan dengan mengkhianati Surabaya dan menyerang dari belakang. Jatuhnya Wirasaba ke tangan Mataram menimbulkan ancaman yang nyata terhadap Surabaya dan kerajaan-kerajaan kecil di timur. Karenanya, mereka pun menyatakan untuk memperkuat persekutuan. Mereka mengerahkan pasukan menuju Pajang, sebuah kota yang berada di bawah kontrol Mataram. Kendati tampaknya saat itu juga hendak melakukan pemberontakan, namun mata-mata Mataram yang ada di Tuban menipu pasukan sekutu dari Jawa Timur itu dengan menunjukkan rute yang buruk menuju Pajang. Akibatnya, tentara sekutu terisolasi di Siwalan, dekat Pajang. Tentara ini dikepung oleh prajurit Mataram dan dikalahkan pada bulan Januari 1616. Sultan Agung lalu mendapatkan kemenangan di Lasem pada 1616 dan pada 1617 Pasuruan juga berhasil ditaklukkan olehnya. Namun masih pada 1617, Pajang akhirnya memberontak terhadap Mataram. Tetapi pemberontakan Pajang ini berhasil dipadamkan oleh Sultan Agung. Dan akibatnya, banyak pemimpin Pajang melarikan diri ke Surabaya. Dua tahun berikutnya, tahun 1619, Sultan Agung berhasil menguasai Tuban, salah satu anggota sekutu Surabaya yang terkuat. Penaklukan terhadap Tuban membuat kekuasaan Sultan Agung semakin kuat. Sebab sebagai wilayah pesisir, Tuban dijadikan sebagai pusat pembangunan kapal, sehingga memungkinkan Mataram membangun sebuah angkatan laut guna menantang supremasi angkatan laut Surabaya sebelumnya. Ketika wilayah-wilayah yang menjadi mitra sekutunya telah banyak jatuh ke Mataram, maka Surabaya menjadi kekuatan politik yang tanpa penopang. Surabaya benar-benar sendirian karena sejumlah sekutunya telah berhasil ditaklukkan oleh Sultan Agung. Di saat inilah Sultan Agung kemudian merancang strategi untuk mengepung Surabaya.
Pada tahun 1620, Sultan Agung mulai menargetkan Surabaya dalam politik ekspansinya. Untuk menaklukkan Surabaya ini, Mataram membutuhkan waktu sekitar 5 tahun dan melakukan 5 kali pengepungan. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya Surabaya. Selama tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram secara berkala mulai melakukan pengepungan Surabaya. Pengepungan Surabaya itu terbilang cukup sulit, mengingat sebagian wilayah Surabaya, termasuk Istana Kadipaten, terletak di antara cabang-cabang Sungai Brantas, dan dalam banyak bagian-bagiannya dikelilingi oleh rawa yang membentuk benteng alami dan menyebabkan risiko kesehatan bagi para pengepungnya. Selain itu, kota Surabaya juga dikelilingi tembok yang kokoh dan diperkuat dengan meriam. Posisi Surabaya sebagai kota pelabuhan juga membuat Mataram perlu memblokade Surabaya melalui jalur laut dan darat. Pemblokadean 2 jalur ini tentu membuat Mataram mengeluarkan tenaga dan energi yang semakin banyak. Tantangan yang berada di 2 jalur tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi Mataram. Belum lagi gangguan alam seperti musim yang tidak bersahabat, keterbatasan logistik, dan musim hujan tahunan yang kian menyebabkan Mataram tidak mungkin melakukan pengepungan terus-menerus. Sebagai gantinya, Mataram mengikuti pola menyerang saat musim kemarau, menghancurkan tanaman dan menjarah hasil panen yang ada dari daerah Surabaya dan sekitarnya. Mataram lalu mengirim 5 ekspedisi untuk mengepung dan menyerang Surabaya. Terjadi pada tahun 1620. Yang melibatkan 70.000 pasukan Mataram melawan 30.000 pasukan Surabaya. Tetapi pengepungan itu mengalami kegagalan karena tidak cukup persediaan bagi pasukan Mataram. Kemudian yang kedua, terjadi pada tahun 1622, juga mengalami kegagalan karena kurangnya persediaan makanan. Lalu diteruskan pengepungan ketiga pada 1623, juga gagal. Pengepungan keempat dilakukan Mataram pada tahun 1624 dengan menduduki dan menjarah wilayah pemukiman di sekitarnya, serta memaksa warga untuk mengungsi ke dalam kota. Pada saat yang sama, Mataram juga mengirimkan ekspedisi terhadap sekutu Surabaya yang tersisa, terutama Sukadana di Kalimantan, yang jatuh pada tahun 1622, dan Madura yang jatuh pada tahun 1624. Kedua sekutu di luar Pulau Jawa ini memberikan pukulan berat terhadap Surabaya yang memberikan dampak buruk bagi kota ini.
Akhirnya, sampailah pengepungan kelima sekaligus terakhir yang berlangsung pada tahun 1625, di mana pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Mangun Oneng, dibantu oleh Tumenggung Yuda Prasena dan Tumenggung Ketawangan. Pengepungan kelima ini dilakukan Mataram dengan cara membendung Sungai Berantas, membatasi pasokan air ke kota, dan meracuni sisa pasokan air dengan menggunakan bangkai binatang. Pengepungan di darat dan penaklukan sekutu di luar Pulau Surabaya menyebabkan kota ini dilanda kekurangan makanan dan perlengkapan hidup lainnya. Tercatat, hanya rute laut ke Makassar yang terbuka dan bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan logistik dan keperluan hidup lainnya. Mengingat dampak dari pengepungan kelima ini begitu besar, yakni terjadinya kelaparan akut di dalam kota, maka Jaya Lengkara, Adipati Surabaya, memanggil Dewan Bangsawan Kota. Alhasil, salah satu faksi, terutama Adipati Pajang yang diasingkan, mendorong terjadinya perlawanan lebih lanjut, tetapi para bangsawan lain meyakinkan Jaya Lengkara untuk lebih baik menyerah. Akhirnya, karena sudah tidak bisa bergerak akibat pengepungan Mataram yang sedemikian rapatnya, maka Adipati Surabaya, Jaya Lengkara, terpaksa menyerah dan Surabaya kemudian berhasil ditaklukkan oleh Sultan Agung. Saat menjadi taklukan Mataram itu, Jaya Lengkara sudah memasuki usia senja, sehingga tak lama kemudian Adipati Surabaya ini meninggal dunia. Lalu anak laki-laki Jaya Lengkara, Pangeran Pekik, diasingkan ke tempat pertapaan di makam Sunan Ngampel Denta dekat Surabaya. Setelah itu, Pangeran Pekik tinggal di Istana Mataram, menikah dengan saudara perempuan Sultan Agung. Dan menurut sejarawan Belanda H.J. de Graaf, Pangeran Pekik banyak mengembangkan kebudayaan Keraton Mataram. Adipati Pajang, mantan pemimpin Mataram yang telah memberontak dan melarikan diri ke Surabaya, dieksekusi dengan cara ditenggelamkan. Jatuhnya Surabaya menjadikan Mataram muncul sebagai penguasa tunggal di Jawa. Keberhasilan menaklukkan Surabaya ini membuat Mataram tidak lagi mempunyai saingan untuk
menguasai Jawa, terutama di Jawa Timur itu. Hal ini kemudian memberi kesempatan bagi Sultan Agung untuk membangun kedaulatannya atas sebagian besar penduduk Jawa yang berbahasa Jawa, serta Madura. Dari wilayah Jawa yang berbahasa daerah, hanya Blambangan yang tetap independen di timur. Tidak ketinggalan Kesultanan Banten dan Belanda yang menguasai Batavia di barat. Surabaya dan daerah-daerah di pantai timur laut Pulau Jawa yang ditaklukkan tetap berada di tangan Mataram sampai mereka diserahkan ke perusahaan Hindia Timur Belanda pasca perang 1741-1743. Hal ini berarti bahwa daerah Jawa Tengah dan Timur berada di dalam kuasa dan pengaruh Mataram selama periode pembentukan budaya Mataram, di mana kini kultur dan sistem norma bagi Jawa, etika, seni, bahasa, dan hierarki sosial di zaman Sultan Agung ini telah menemukan bentuknya. Penaklukan terhadap Surabaya yang dilakukan melalui pengepungan hingga 5 kali itu mengakibatkan beberapa kerusakan, terutama di sepanjang pantai utara Jawa. Kerusakan, penyakit, kelaparan, dan gangguan pertanian menyebabkan banyak kematian. Tidak bisa dipastikan berapa jumlah kerugian itu, tetapi diperkirakan cukup besar. Surabaya yang tidak lagi menjadi pelabuhan penting, kemudian kehilangan dominasinya atas Jawa Timur. Penghancuran kota-kota pesisir juga memberikan kontribusi terhadap kemunduran perdagangan di Jawa dan munculnya Kesultanan Makassar di Sulawesi sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Penguasaan Mataram atas Surabaya menandai batas maksimal kekuatan Mataram. Kekuatan politik dan militer Mataram pada level tertingginya diuji pada saat penaklukan Surabaya yang luar biasa sulit itu. Setelah berhasil menancapkan kekuasaannya di Jawa bagian timur, Sultan Agung memalingkan perhatiannya ke Jawa bagian barat, terutama ke Batavia yang menjadi pusat kekuatan VOC di Jawa. Pasukannya menyerang Batavia pada tahun 1628 dan lagi pada tahun 1629. Tapi sayang, serangan ke Batavia ini berakhir dengan kekalahan besar. Setelah kegagalan ini, kata Radcliffe, ekspansi Mataram berhenti dan tidak lagi menjadi ancaman baik untuk Banten maupun VOC Belanda.